warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan bahagia buat kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Lailatul Nurul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini akan mencoba berbagi dengan sahabat hebat semuanya terkait koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baik, sahabat hebat, yang pertama saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi saya. Yang pertama terkait peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yaitu sangat terkait dan sangat mendukung sekali ya, karena kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya, serta profil belajarnya. Demikian pula dengan pembelajaran sosial emosional yang berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan murid untuk dapat bertahan dan dalam masalah ya, sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Dalam pembelajaran sosial emosional juga diajarkan bahwa murid kita akan menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik ya. Di antaranya muncul kesadaran diri, mampu mengelola diri, juga memunculkan keterampilan sosial, berempati, membangun relasi, serta mampu dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan peran kita sebagai seorang guru. Dalam hal ini sebagai coach ya, peran kita ini hanya menuntun, yakni menuntun segala potensi yang sudah dimiliki oleh murid-murid kita demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih unggul, nantinya juga bisa terjun di masyarakat sebagai generasi yang hebat. Ada 3 kata kunci dalam proses coaching yang bisa kita perankan, yakni kita sebagai pendidik atau sebagai pamong. Yang pertama, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses coaching di sini adalah kemitraan, partnership ya. Juga ada memberdayakan, serta yang ketiga ada optimalisasi. Sebagai coach, hal ini harus kita perankan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki murid guna menentukan tujuan, bisa melakukan identifikasi, membuat sebuah rencana aksi, hingga bertanggung jawab atas pilihan keputusan yang diambil oleh murid sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan sehingga tercipta keadaan yang well-being ya. Itu merupakan keadaan yang menjadi harapan kita semuanya. Berikutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sahabat hebat, sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya, dalam mengembangkan kompetensi diri, maka keterampilan coaching sangat perlu untuk kita miliki dan kita terapkan. Keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, yakni fokus pada kunci, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ini merupakan keterampilan yang harus kita kembangkan dengan tetap berprinsip bahwa proses coaching adalah kemitraan, proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Selain itu, dalam keterampilan coaching juga dikenal dengan alur tirta. Di situ ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, juga tanggung jawab yang diadopsi dari model GROW ya, yang berisi goal, reality, option, dan will. Dengan menggunakan keterampilan coaching tersebut, ya setidaknya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita bisa nih mengembangkan potensi murid maupun rekan sejawat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara mandiri, sehingga tercipta situasi kondisi pembelajaran maupun pribadi yang
lebih membahagiakan tentunya. Baik sahabat hebat semuanya, berikutnya saya akan berbagi tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang saya peroleh. Dalam modul ini banyak hal baru yang saya terima, diantaranya konsep kucing secara umum dalam konteks pendidikan. Kemudian saya juga belajar paradigma berpikir dan prinsip kucing, bagaimana cara fokus pada kucing, bagaimana bersikap terbuka dan ingin tahu, juga bagaimana memiliki kesadaran diri yang full ya, yang penuh ya, termasuk juga keterampilan saya dalam mengambil suatu kesimpulan. Hal yang baru lagi ini juga ada kompetensi inti kucing ya, dan juga saya mendapatkan hal baru terkait dengan alur tirta yang ada dalam percakapan kucing. Yang terakhir yang membuat saya jadi pemahaman baru adalah adanya supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Nah, terkait dengan hal baru yang saya peroleh tadi, ini muncul suatu emosi-emosi yang saya rasakan ya, terkait dengan pengalaman belajar saya. Alhamdulillah, saya bersyukur ya, merasa senang sekali berkesempatan ya mempelajari teori-teori terkait proses kucing ya. Ada perasaan bangga juga nih ya, senang juga sekaligus, karena pada kesempatan ini saya juga sekaligus bisa mempraktekkan praktek kucing nih, baik dengan murid-murid saya maupun dengan teman sejawat. Tentunya hal ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan patut saya syukuri ya. Selanjutnya, hal apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Sebenarnya sih menurut saya belum baik-baik amat ya. Namun menurut saya nih, terkait dengan hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar kucing di sini adalah mencoba untuk presence ya, hadir seutuhnya. Itu yang saya rasa saya belajarnya cukup baik ya. Di situ ada gestur saya, di situ saya mencoba hadir sepenuhnya, konsentrasi, fokus, meninggalkan semua aktivitas saya, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh kucing ya. Termasuk juga saya belajar secara runut menerapkan alur tirta, mulai dari penetapan tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi, sampai pada tanggung jawab. Selanjutnya terkait dengan hal yang perlu saya perbaiki ya dalam proses belajar. Ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki di sini ya, khususnya terkait keterampilan bertanya efektif ya, keterampilan bertanya efektif saya, terus keterampilan memberi umpan balik, serta mendengarkan dengan rasa ya, receive, appreciate, summary, dan ask. Ini yang perlu saya harus latih lagi untuk bisa lebih baik lagi. Oke ya, untuk sahabat hebat semuanya, berikutnya saya akan berbagi tentang keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya. Dalam hal ini saya selaku guru bimbingan konseling di sekolah, insya Allah akan selalu semangat untuk mengembangkan kompetensi diri. Selama ini yang saya ketahui bahwa dalam membantu murid untuk memecahkan masalahnya, satu-satunya cara adalah dengan melakukan konseling, baik itu konseling individu maupun konseling kelompok. Yang di situ diperlukan satu teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan konseling tertentu ya. Namun melalui modul ini, modul coaching untuk supervisi akademik ini, saya bisa menambah kompetensi dan kematangan diri pribadi saya. Ternyata ada nih metode lain yang bisa saya gunakan untuk membantu murid maupun teman sejawat saya dalam menyelesaikan permasalahannya. Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach bersama kucing untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya dengan proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Seorang coach akan membantu kucing menggali dan menemukan potensi dirinya, termasuk kondisi-kondisi yang berpengaruh bagi dirinya. Keputusan yang akan diambil akan didasarkan atas kemampuan dan kondisi kucing sendiri, bukan atas instruksi coach. Ya.
Untuk sahabat hebat semuanya, selanjutnya tentang analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, ini muncul pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh ya. Di awal muncul pertanyaan saya, apa sih sebenarnya keterkaitan antara proses coaching dengan supervisi akademik? Yang kedua, bagaimana proses coaching ini bisa digunakan untuk membantu murid atau teman sejawat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi? Nah, dari pertanyaan kritis tersebut, ada upaya mengolah materi dalam diri saya ya. Alhamdulillah dari materi yang saya terima terkait coaching ya, muncul wawasan baru pada diri saya bahwa selain konseling, ada cara lain yaitu coaching yang bisa diterapkan untuk membantu siswa dalam penyelesaian permasalahan murid. Yang kedua, bahwa coaching juga bisa diterapkan untuk supervisi akademik. Ya. Berikutnya terkait analisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal saya. Saya menganalisa ada sebuah tantangan di sini, bahwa saya sebagai seorang guru BK di SMA yang letaknya ini di antara pedesaan dan perkotaan ya, tentunya sangat variatif sekali permasalahan-permasalahan yang muncul pada murid-murid saya, seperti adanya keterlambatan masuk kelas, membolos, dan perilaku menyimpang lainnya. Namun ternyata ini membuat saya merasa tertantang untuk mencoba mengaplikasikan teknik coaching dalam membantu pemecahan masalah-masalah murid saya. Saya juga tertantang ini untuk mencoba mempraktekkan teknik coaching ini pada saat melakukan supervisi akademik pada teman sejawat saya. Yang berikutnya ini terkait dari tantangan yang sudah saya sampaikan di awal, muncullah sebuah alternatif solusi, yakni saya akan melakukan latihan memberikan coaching pada murid-murid saya maupun teman sejawat saya dengan berbagai permasalahan yang berbeda. Dari situ secara otomatis akan melatih keterampilan saya dalam mendengarkan aktif, dalam keterampilan berempati, dalam keterampilan beri umpan balik, dan lain-lainnya, yang insya Allah ini bisa menambah kompetensi saya khususnya dalam melakukan coaching. Terakhir ini saya mencoba untuk membuat keterhubungan. Sahabat hebat, saya membuat keterhubungan antara masa lalu dengan masa saat ini. Setelah saya mempelajari modul coaching untuk supervisi akademik, ada beberapa konsep yang harus saya ubah dalam diri saya. Yang pertama, bahwa untuk membantu murid maupun teman sejawat ini bisa digunakan coaching ya. Yang kedua, saya dulu menganggap bahwa supervisi akademik itu hal yang sangat seram ya, menakutkan ya. Di situ nanti akan saya disalahkan, saya akan dinilai begitu ya. Ternyata di sini malah ada sesuatu yang beda, ada sesuatu kemitraan dalam proses supervisi sehingga membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan penerapan di masa mendatang, ke depan insya Allah saya akan mencoba berlatih menerapkan proses coaching baik dalam membantu permasalahan murid-murid saya maupun dalam praktek melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan teman sejawat saya di sekolah. Selanjutnya, konsep atau praktek baik yang saya lakukan dari modul yang sudah saya pelajari terlebih dahulu. Konsep atau praktek baik yang saya lakukan dari modul yang sudah saya pelajari sebelumnya, diantaranya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran adalah menuntun dan berpusat pada murid. Selanjutnya ada modul nilai dan peran guru penggerak, salah satunya mewujudkan kepemimpinan pada murid. Ditambah lagi dengan adanya pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional yang bisa memunculkan keterampilan sosial dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, yang terakhir nih,
informasi yang saya dapatkan dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak, saya mendapatkan sumber lain ini dari sharing dengan teman sejawat, sharing dengan kepala sekolah, juga sharing dengan pengawas sekolah. Selain itu saya juga memanfaatkan media sosial nih ya. Saya bisa mendapatkan informasi-informasi terkait coaching ini dari jurnal pendidikan maupun dari link-link guru berbagi. Sahabat hebat, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.